Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Purwati dari kelompok 2 kelas 1D AKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus apa saja yang kita gunakan dalam pengerjaan proyek PBL perusahaan jasa CV Rizky Gower Teknik. Di sini yang pertama ada COA. Dalam COA ini kita menggunakan hyperlink untuk menuju sheet selanjutnya supaya memudahkan untuk berpindah ke sheet selanjutnya. Contohnya, misal di sini saya klik revisi saldo awal, maka kita akan ditujukan pada sheet revisi saldo awal. Untuk selanjutnya yaitu revisi saldo awal. Di sini ada rumus VLOOKUP dan drop-down list. Untuk rumus VLOOKUP sendiri, yang pertama itu kita ambil key levelnya dari nomor akun. Lalu untuk nomor referensinya kita ambil dari COA pada kolom 2, yaitu pada kolom nama akun. Mengapa kita menggunakan drop-down list? Supaya penulisan nomor akun dalam setiap sheet itu sama semua. Misal di sini saya ganti 100, maka akan muncul kas kecil. Selanjutnya yaitu ada di neraca saldo awal. Sama seperti di revisi saldo awal, kita menggunakan drop-down list dan juga rumus VLOOKUP. Sama sum untuk menjumlahkan kolom debit atau kredit. Selanjutnya yaitu untuk jurnal umum. Di sini kita menggunakan rumus if, count if, drop-down list sama index dan match. Untuk yang pertama yaitu gabungan dari rumus if dan count if, di mana count if ini digunakan untuk menghitung ada berapa nama akun pada kolom keterangan ini. Dan n ini untuk menggabungkan antara nomor yang sudah ada dengan nama akunnya. Mengapa kita menggunakan baris E6 sampai F6? Supaya nanti saat kita copy rumusnya sampai bawah itu hasilnya tetap sama. Dan untuk ini maksudnya E6 kurang dari lebih besar tanda petik 2 itu maksudnya misalnya jika di kolom E6 itu ada isinya atau angkanya, maka yang muncul akan rumus count if yang di tengah ini. Misalnya di E6 itu tidak ada isinya atau datanya, maka yang muncul akan rumus count if yang di sebelah sini. Contohnya seperti ini. Misal di sini saya ganti kas BCA. Maka kas BCA yang di bawahnya ini akan berubah menjadi nomor 2 karena kas BCA yang awal akan menjadi nomor 1. Untuk selanjutnya yaitu di sini menggunakan rumus index dan match, di mana index di sini untuk mencari datanya dan match untuk mencocokkan dari nama akun sesuai dengan nomornya. Misalnya di sini untuk sertifikasi ini kita ganti menjadi kas kecil, maka nomor akunnya juga akan berganti menjadi angka 110. Selanjutnya juga ada rumus sum untuk menjumlahkan dari kolom total debit dan kredit. Selanjutnya pada buku besar, di sini ada VLOOKUP dan juga drop-down list.
Untuk dropdown list sendiri kita gunakan untuk nomor akun dan VLOOKUP untuk nama akun. Untuk referensi kita menggunakan rumus if, di mana jika pada kolom keterangan ini kita isi saldo awal, maka akan muncul centang. Jika kita isi jurnal umum, maka akan muncul CU strip 1. Jika kita isi jurnal penyesuaian, maka akan muncul AJP strip 1. Jika kita ketik jurnal penutup, maka akan muncul JP strip 1. Untuk yang kolom debit ini rumusnya VLOOKUP sama seperti yang tadi. Namun yang membedakan di sini ada A9 dan D5. Maksudnya A9 ini di sini ada nomor dan kas kecil supaya data yang kita ambil itu sesuai dengan nomor dan nama yang ada di jurnal umum tadi. Untuk kolomnya kita ambil di nomor 8. Untuk yang kredit juga sama, tapi kolomnya kita ambil di nomor 9. Untuk yang saldo, di sini menggunakan rumus if error dan VLOOKUP. Maksudnya jika rumus VLOOKUP ini salah, maka akan memunculkan apa yang kita inginkan. Di sini karena yang kita inginkan muncul 0, maka nanti jika rumusnya salah akan memunculkan angka 0. Untuk referensinya sendiri diambil dari neraca saldo awal. Untuk yang baris kedua menggunakan rumus if, jika debit ditambah kredit, jika debit ini ditambah kredit ini lebih besar dari jika debit ini ditambah dikurangi ini ditambah ini dikurangi ini lebih besar dari 0, maka yang muncul adalah debit ini ditambah dikurangi kredit ini ditambah debit ini dikurangi kredit ini. Jika salah maka akan muncul 0. Untuk yang ini juga sama, tapi yang membedakan jika pada bagian debit itu lebih besar dari 0, maka yang pada bagian kolom kredit ini kita ubah menjadi kurang dari 0, sama ditambahkan minus pada depannya supaya nanti hasilnya itu positif. Selain itu pada AJP sendiri juga menggunakan rumus if error VLOOKUP. Untuk referensinya kita ambil dari jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penutupnya juga sama. Jurnal penutupnya kita juga menggunakan if error sama VLOOKUP. Selanjutnya ada daftar aset, di mana di sini kita menggunakan rumus SLN untuk menghitung daftar peralatan, kendaraan, sama bangunan, karena perusahaan kami menerapkan penyusutan garis lurus, di mana rumusnya yaitu harga perolehan, titik koma, nilai sisa, dan titik koma manfaat. Untuk mengetahui penyusutan per bulan, maka nanti di sini kita bagi dengan 12. Selain itu di perlengkapan kantor ada rumus left. Di sini kita ambil dari kolom D31, yaitu pada kolom kuantitas kita ambil yang angkanya saja, yaitu angka 1 dan seterusnya. Kita kalikan dengan harga perolehan ini, sehingga nanti akan diperoleh 51.000 ini. Selanjutnya pada harga perolehan Desember juga kita menggunakan rumus left, di mana kita ambil dari G31 yaitu penambahan kuantitas, dikalikan juga dengan E31 yaitu harga perolehan ditambah dengan jumlah.
nanti akan memunculkan jumlah dari harga perolehan dan juga jumlah ini. Untuk kuantitas akhir itu kita menggunakan rumus concatenate sama left, di mana left ini kita ambil yang pertama itu kita ambil dari kolom kuantitas. Untuk left yang kedua ini kita ambil dari kolom penambahan kuantitas, kita kasih spasi karena nanti itu maksudnya kita ambil nomornya saja, yaitu 1 tambah 1, dan right pada kolom kuantitas pada bagian ring ini saja, sehingga nanti jika kita jika kita enter, rumusnya akan menjadi seperti ini. Misal di sini saya ganti 2. Maka di sini juga akan berganti menjadi 3. Untuk perlengkapan proyek sama rumusnya seperti yang di daftar perlengkapan kantor. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Di sini ada rumus drop down list, terus ada if sama index dan match. Seperti yang ada di jurnal umum. Di mana index itu digunakan untuk mencari nama akunnya, dan match itu untuk mencocokkan nama akun dengan nomor akunnya. Selain itu, untuk sertifikasi dibayar di muka ini kita menggunakan pembagian biasa, iuran dibayar di muka juga. Terus kalau ini juga pembagian biasa, tetapi juga ditambahkan karena untuk barang-barang yang aset-aset yang kita asuransikan itu ada beberapa. Sedangkan untuk penyusutan ini kita menggunakan rumus SLN dan juga dibagi 12 karena yang ingin kita munculkan yaitu untuk 1 bulan saja. Sama di sini ada rumus sum if untuk beban PPN keluaran. Karena di sini kita ingin menjumlahkan akun PPN keluaran yang ada di jurnal umum. Dengan cara untuk referensinya range-nya ini kita isi jurnal umum dari kolom G6 sampai G89. Lalu untuk kriterianya ini kita isi dengan nomor akun 2200. Lalu yang ingin kita jumlahkan dari kolom I6 sampai I89. Lalu untuk PPN masukan sendiri juga sama, rumusnya seperti PPN keluaran, namun untuk kriterianya kita ganti dengan 1107. Sedangkan PPN kurang bayar ini selisih dari PPN keluaran dan PPN masukan. Lalu ada juga rumus sum untuk menjumlahkan kolom debit dan kredit masing-masing. Lalu di kertas kerja itu ada rumus drop down list dan juga VLOOKUP seperti yang ada di neraca saldo awal, revisi saldo awal. Lalu untuk yang neraca saldo ini tidak ada rumus. Untuk yang AJP kita menggunakan if error dan VLOOKUP. Lalu untuk NSSD ini kita menggunakan rumus if, seperti yang ada di buku besar tadi. Misalnya jika kolom debit AJP ditambahkan debit neraca saldo lebih besar dari 0, maka yang muncul misal jika kolom debit AJP dikurangi dengan kredit AJP ditambahkan dengan debit neraca saldo dikurangi dengan kredit neraca saldo lebih dari 0, maka yang muncul adalah debit AJP dikurangi kredit AJP ditambah dengan debit neraca saldo dikurangi kredit neraca saldo. Untuk yang kolom kredit sendiri itu sama, tapi kalau di
bagian debit tadi lebih besar dari, maka di sini kurang dari 0. Dan juga di depannya tadi ditambahkan dengan minus, supaya hasilnya positif. Untuk laba rugi sendiri, kita menggunakan if sama left, di mana left ini kita ambil dari nomor akun ini, itu lebih besar sama dengan 4, karena laba rugi sendiri, yang komponen laba rugi sendiri yaitu dari akun pendapatan sampai beban, di mana nomor akunnya dari 4 sampai 5. Sedangkan untuk neraca kita juga menggunakan if left, tapi di sini kita ganti menjadi kurang dari 4, karena untuk neraca sendiri komponennya itu dari akun nomor 1 sampai 3. Dan juga kita menggunakan sum untuk menjumlahkan masing-masing kolom. Selanjutnya laba rugi, di mana di sini kita menuliskan nomor akun dan menggunakan rumus VLOOKUP untuk menampilkan nama akunnya, supaya nanti muncul otomatis. Untuk nominalnya kita juga menggunakan VLOOKUP, tetapi kita mengambilnya dari kertas kerja. Misalnya untuk beban ini kita ganti menjadi 3. Maka di sini akan memunculkan utang bank. Lalu selanjutnya di sini juga ada rumus sum untuk menjumlahkan total saldonya. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas, di mana di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP dengan menggabungkan rumus VLOOKUP dan left, di mana left ini kita ambil dari kolom B6 yaitu modal bukoniatul, namun kita hanya mengambil 5 angka saja. Dengan referensinya itu kertas kerja. Untuk kolomnya kita ambil di kolom 13, karena untuk modal sendiri itu berada di kolom untuk bagian kredit sendiri itu ada di kolom nomor 13. Sedangkan laba bersih juga sama, tapi di sini referensi kita ambil dari laporan laba rugi. Sedangkan untuk priva itu juga sama, tapi di depannya kita kasih tombol minus supaya karena priva ini mengurangi dari laba bersih sendiri. Untuk penambahan modal ini juga ada rumus if, yaitu misal laba bersih dikurangi dengan priva itu kurang dari 0, maka yang muncul adalah pengurangan modal. Jika laba bersih ditambah priva itu lebih dari 0, maka yang muncul adalah penambahan modal. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Seperti di laporan laba rugi tadi, di sini kita juga menggunakan rumus VLOOKUP untuk menampilkan nama akun dan nominalnya. Untuk kolomnya sendiri itu berbeda-beda tergantung dengan di mana letak kolom nominal tersebut. Misalnya di sini untuk aset itu berada di kolom 13, sedangkan untuk utang itu berada di kolom 14. Selanjutnya yaitu jurnal penutup, di mana di sini kita menggunakan drop down list dan if dan index match, sama seperti di jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Selain itu juga kita menggunakan
rumus VLOOKUP dengan referensi di kertas kerja untuk menampilkan nominal dari nama-nama akun di sini. Selanjutnya ada neraca saldo akhir, di mana kita juga menggunakan drop down list dan VLOOKUP untuk nomor dan nama akun seperti di neraca saldo awal, revisi neraca saldo, sama di kertas kerja. Untuk kolom debit dan kreditnya sendiri kita mengambil VLOOKUP dari kertas kerja pada kolom 13 untuk bagian debit dan kolom 14 untuk bagian kredit. Lalu di sini ada sum juga. Selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan, di mana di sini untuk analisisnya ada analisis likuiditas, solvabilitas, sama profitabilitas. Misalnya di sini ada rasio lancar, di mana untuk rumusnya aset lancar dibagi kewajiban lancar, maka akan menghasilkan 778,70%, yang menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki aset lancar yang lebih besar daripada kewajibannya. Selain itu, untuk kesimpulan, kita juga menggunakan rumus if kurang dari sama dengan, dan if dan and untuk memunculkan hasil analisisnya. Misalnya jika hasil analisis ini kurang dari 0, maka akan memunculkan analisis 1 misal, dan jika kurang dari jika di antara 0 dan 50 itu akan memunculkan analisis 2, dan jika di antara 0 sampai 100 itu akan memunculkan analisis 3, dan jika tidak lebih dari 100 akan memunculkan analisis 4. Misalnya jika di sini kita ganti 50, maka otomatis di sini juga akan mengganti. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang dalam menjelaskan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.